Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Tlonaen. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Citra Bangsa, kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titrasi alkalimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi merupakan sebuah metode konvensional dalam penentuan kadar suatu larutan secara kuantitatif dengan menggunakan larutan standar yang telah diketahui kadarnya. Titrasi alkalimetri sendiri merupakan metode titrasi asam basa di mana suatu larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titran dalam titrasi. Titrasi alkalimetri seringkali digunakan dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Prinsip kerja dari titrasi alkalimetri adalah terjadinya reaksi netralisasi antara asam dan basa atau sebaliknya, di mana ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basanya membentuk molekul yang netral. Prosedur kerja yang biasa digunakan dalam titrasi alkalimetri yaitu pembuatan larutan baku primer, kemudian yang kedua, pembersihan buret dan bilas buret dengan larutan baku sekunder yang akan digunakan, kemudian yang ketiga, pasang buret pada statif dan klem, kemudian yang keempat, isi buret dengan larutan baku sekunder dan keluarkan larutan sampai tidak ada gelombang pada buret. Kemudian yang kelima, isi baret sampai larutan di angka 0 dan turunkan cairan sampai batas minimum di 0. Kemudian yang keenam, ambil larutan baku primer secara kuantitatif dengan pipet volume, masukkan ke dalam Erlenmeyer secara perlahan. Kemudian yang ketujuh, tambahkan indikator ke dalam larutan baku primer sebanyak 3 tetes atau menurut prosedur. Yang kedelapan, lakukan titrasi, teteskan larutan baku sekunder ke dalam baku primer, tetes demi tetes sampai terjadi perubahan warna. Kemudian yang kesembilan, catat volume baku sekunder yang dikeluarkan. Dan yang kesepuluh, lakukan dulpo atau triplo. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu cara penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Alat yang akan digunakan dalam proses kali ini yaitu labu ukur 200 ml, Erlenmeyer, buret, kertas putih, pipet volume, pipet gondok, corong, dan neraca analitik. Kemudian bahan yang digunakan yaitu 0,1575 gram asam oksalat, lalu larutan baku sekunder natrium hidroksida, kemudian larutan sampel CH3COOH, dan indikator fenoftalein serta aquades. Prosedur yang dilakukan yang pertama yaitu pembuatan larutan baku primer. Langkah yang pertama yaitu asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda kalibrasi, labu ditutup dan dikocok. Langkah berikutnya adalah pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. Langkah-langkahnya terbagi menjadi yang pertama 25 ml larutan asam oksalat di pipet dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator fenoftalein, lalu dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 Newton sampai larutan berwarna merah jambu. Selanjutnya, volume pemakaian NaOH harus dicatat dan titrasi diulang sekali lagi dan dihitung normalitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan kadar CH3COOH. Yang pertama langkahnya yaitu di pipet 25 ml larutan CH3COOH, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes indikator fenoftalein dan dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH sebanyak 0,01 Newton sampai larutan berwarna merah jambu. Kemudian volume pemakaian NaOH dicatat, lalu kadar CH3COOH ditentukan dalam bentuk persen. Jadi sebelum menentukan konsentrasinya, kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu membuat larutan baku primer dan larutan baku sekunder, kemudian melakukan
berbagai prosedur kerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui titrasi alkalimetri yang telah dilakukan tadi dengan prosedur kerja yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kadar asam asetat adalah 0,0693%. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.